Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo kita niat iktikaf lan maos rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken halaman 25, syarat-syarat sahnya dua khutbah Jumat ada 12.
lek wingi bahas rukun-rukune khutbah, sakniki bahas syarat sae khutbah Jumat. Enten rolas siji disampaikan oleh orang laki-laki. Jadi mboten enten khutbah niku disampaikan oleh orang perempuan, saumpama ada mboten sah. Dua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Di waktu khutbah niku khotib itu orang yang membaca khutbah niku kudu suci dari hadas kecil, hadas besar. Lah saumpama khotibe batal nggih wudu terus baleni maneh teko ngarep dari khutbah pertama. Kecuali lek enten sing ganti secara cepat. Begitu khotib hadas, terus orang yang di depan mengganti kedudukan khotib bisa melanjutkan. Tapi lek khotib batal atau hadas, terus gak ono sing ganti sampai suwe. Ah niku nggih kudu mbalani teko ngarep. Nate ten mriki rumiyin Yai Mas Duki nggih, jenenge pun sepuh. Waktu khutbah terus ten jeding suwe, kula mboten ngerti terus kula dikongkon ganteni mbek tiang-tiang. Nggih, mbaleni teng ngarep. Adapun salatnya Yai Mas Duki saya persilakan ngimami. Tapi khutbahnya itu sah. Khutbahnya mboten sah Yai Mas Duki. Ditinggal ten jeding sampai suwe. Ini kok alhamdulillah kula saged genteni. Artinya khotib harus kondisinya suci dari hadas kecil dan hadas besar. 3, suci badannya, pakaiannya, tempatnya dari najis. Badane nggih kudu suci, pakaiane nggih kudu suci, tempatnya harus suci. Artinya mimbar yang kena sentuh badan dan pakaian khotib itu harus dalam keadaan suci. Lek mimbare najis nggih mboten sah khutbah. Niki meh padha nggih padha kalih syarate salat nggih. Suci dari hadas kecil, hadas besar, suci badan, pakaian, tempatnya dari najis. Nomor 4, menutup aurat. Padha kali syarat saya sembahyang. Jadi jangan sampai terbuka auratnya khotib niku. Nomor 5, berdiri bagi yang mampu. Misalnya khotibe mampu berdiri, harus dilaksanakan khutbah dengan berdiri. Lalu misalnya khotibe mboten mampu berdiri, ya bisa khutbah dengan duduk. Misalnya mboten enten malih khotib kecuali orang itu yang mampu menjadi khotib dan kondisinya ndak bisa berdiri, ya saged dengan duduk. Mungkin untuk memisah antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua itu dipisah dengan diam. Kulai saumpama tapi nggih sing mboten enten nggih kabeh khotib berdiri, mampu berdiri. Nomor 6, duduk antara dua khutbah di atas ukuran tumakninahnya sholat. Duduk antara dua khutbah niku nggih syarat saya sholat, syarat saya khutbah lho niku. Makane
Mesti khotib niku di tengah-tengah waktu khutbah, mantun khutbah pertama mesti duduk. Nah, ini ku syarat saya khutbah. Berapa lama duduk itu? Ya seukuran tumak ninahnya sholat. Ada keterangan wal akmal kaunuhu biqadri suratil ikhlas. Adapun duduk antara dua khutbah itu yang sempurna sekiranya cukup digunakan membaca surat ikhlas. Surat ikhlas itu qul huwallahu ahad. Jadi mantun khutbah pertama lungguh iku sekirane cukup gawe maca surat qul huwallahu ahad. Tidak harus membaca, cuma lama diamnya itu ya itu sekiranya cukup digunakan membaca surat ikhlas. Nomor 7, berturut-turut antara dua khutbah dan antara rukun khutbah ini harus berturut-turut. Kurung di sini dijelaskan tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama atau sekiranya cukup digunakan sholat 2 rakaat. Jadi 2 khutbah dan rukun-rukunnya itu harus mualah, harus berturut-turut dan cepat, tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama sekiranya cukup digunakan sholat 2 rakaat. Buatan sholat 2 rakaat, waktu ini lho, pemisah antara 2 khutbah dan rukun-rukunnya itu waktunya itu lama sehingga andai kata dibuat sholat 2 rakaat itu cukup, itu tidak boleh. Itu cepat-cepat. Terus lah niku lek khutbah kok suwe. Mungkin ada pertanyaan nih. Lek di Pasuruan pancen nih cepet. Nggih menten sing kula wacaaken wingi niku, misale ngenten. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lungguh. Khutbah pertama tadi itu lungguh tek. Sekirane suwene kena ke maca qul huwallahu ahad. Wallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngadeg malih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari wis niku khutbah. Pirang menit niku? Nggih sak monten niku. Nggih. Umume di Pasuruan monten tok. Lah terus mriki kok suwe? Suwe itu karena ada uraian wasiat takwa. Nah, nggih. Ya Anas, ittaqullah haqqa. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah dengan menambah suwe.
Nah, itu apakah hendak menjadi penghalang untuk mualah berturut-turut antara rukun-rukun khutbah? Boten mriki diterangkan nggih, fala yadurru nggih takhallul wa'din wa in tola li'annahu ta'alluqan bil khutbah. Alasane ngeten ya. Tidak masalah andai kata di celah-celah khutbah itu diselingi dengan mauidhah walaupun agak sedikit lama, karena mauidhah itu berkaitan dengan wasiat takwa dan ada kaitan dengan rukun khutbah. Nah, itu alasannya. Terus nomor 8, berturut-turut antara dua khutbah dengan sholat Jumat sebagaimana tersebut di atas nomor 7. Begitu juga mari khutbah nang sembayang kudu nggih cepet-cepet, gak oleh dipisah dengan waktu yang lama sampai sekiranya cukup andai kata digunakan sholat 2 rakaat itu cukup, itu nggih mboten oleh ya, harus cepet-cepet. Nomor 9, bacaan rukun khutbah bacaan rukun khutbah oleh khotib harus bisa didengarkan oleh 40 orang yang sudah memenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Artinya khotibe kudu banter sehingga tiang 40 yang kemarin sudah saya terangkan itu betul-betul bisa mendengar. Nomor 10, 40 orang tersebut harus memperhatikan dan mendengarkan rukun-rukun khutbah. Itu ngurungokno. Ini enten pertanyaan saking Pak Haji Husnul nih. Itu kalau orangnya hanya 40 kok tadi itu telat nggih mboten ngrungokno khutbah, niki mboten sah khutbah. Tapi kalau orangnya banyak lebih dari 40, maka orang yang bersangkutan kemarin yang ditanyakan niku nggih sing telat gak ngrungokno khutbah, nah itu ya sholatnya tetap sah karena jamaahnya melebihi dari 40. Bagi orang tersebut tetap sholatnya sah. Aturannya ya kalau memang telat sampai 1 rakaat maka harus menambah 4 rakaat yang kemarin sudah saya terangkan, sholat bila nawa bila sholat. Tapi kalau masih nututi 1 rakaat maka dia setelah imam salam cukup menambah 1 rakaat. Terus yang nomor 11, rukun-rukun khutbah harus berbahasa Arab. Sehingga daerah Pasuruan itu mboten enten sing diterjemah bahasa Arab kabeh. Umume ya sebagian enten. Cuma boleh andai kata terjemah boleh nggih kados kula keterangan wau nggih. Jadi rukun-rukun khutbah nggih alhamdulillah sholawat, wasiat takwa, terus maca ayat Quran, terus doa untuk orang mukmin mukminat niku rukun harus berbahasa Arab. Gak oleh maca khutbah langsung nggih assalamualaikum warahmatullah, segala puji bagi Allah, diterjemahkan wonten alhamdulillah niku terjemahane lak ngoten. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad, mboten oleh. Jadi karena menyangkut rukun khutbah. Adapun yang lainnya uraian wasiat takwa tidak masalah. Tapi untuk menyangkut rukun khutbah yang ada 5 kemarin harus berbahasa Arab. Enten keterangan
Kenapa harus berbahasa Arab ya? Karena itu merupakan syarat. Walaupun pendengarnya tidak ngerti tentang arti bahasa Arab itu yang disebutkan oleh khotib, seperti di Pasuruan kan bahasa Arab nih. Jadi enten keterangan wa in kana sami'una laha a'ajimu la ya'rifunaha. Alasannya littiba'is salaf al kholaf. Watul Muna Sohifah 460. Artinya harus berbahasa Arab rukun-rukun khutbah, walaupun para mustami'in, pendengar-pendengarnya itu orang ajam, orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Tuh. Yang nomor 12, semuanya yakni khutbah tadi harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Khutbah dan sholatnya niku harus dilaksanakan waktu zuhur. Niku syarat-syarat saya khutbah. Nggih panjenengan mungkin tadi khotib nggih pelajari niki rukun-rukun khutbah, syarat-syarat saya khutbah. Misalnya panjenengan mboten dados khotib, panjenengan saged neliti khotib mana yang perlu dibenahi kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat rukunnya, syarat-syarat sahnya khutbah. Hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat ialah Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kaum muslimin setiap hari Jumat untuk sholat Jumat sebagai ganti sholat zuhur, agar kita saling mengenal, saling mengasihi, tetap bersatu dan tetap kuat secara rutin. Setiap satu minggu kurung setiap hari Jumat, jamaah selalu mendapatkan tausiah mauidhah hasanah yang disampaikan oleh khotib. Itu diantara hikmah sholat Jumat. Entek niki wis. Entek. Niki berikutnya bab zakat. Namun sebelum menginjak bab zakat, niki kula beri kesempatan untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan sholat, apa yang berkaitan dengan sholat Jumat atau sholat-sholat yang lain atau hal-hal yang lain. Monggo panjenengan tanglet menawi enten hal yang perlu ditanyakan. Kenapa? Kiri, tangan kiri megang tongkat, tangan kanan kalau memang tidak megang buku itu sunnah megang mimbar. Sama, tangan kiri tongkatin, sunnahnya dicegal tangan kiri. Oh nggih. Nggih. Niki enten pertanyaan. Salat maghrib, isya dan subuh kan itu salat di rakaat pertama kedua bacaannya kan sunnah keras gitu. Nah itu kalau salat sendirian bagaimana? Apa masih disunahkan keras? Masih disunahkan keras, tapi mboten umum. Sakjane keterangane sunnah niku keras. Nggih seras mau mboten keras teman-teman wong gak jamaah salat sendirian. Emang sunnah keras niku.
lek dhuhur asar sunnah pelan. Sampun enten mriki niki lho mik gak krungu mboten krungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mengingatkan wajib kalau meninggalkan salah satu rukun khutbah, misalkan lupa membaca sholawat, padahal zaman sholat Jumat itu tidak boleh berbicara atau mendengarkan. Caranya gimana? Dielingno pakai lafaz sebagaimana kita mengingatkan sholat itu. Lale dielingno subhanallah niku mboten tanggap nggih. Terus langsung sholawat nyenten. Lah ansitu niku mboten berarti larangan untuk berbicara. Makruh. Jadi boleh masih berbicara apalagi ada kepentingan ngilingno khotib. Itu ndak harus dijem 1000 bahasa lek muni terus gak oleh ganjaran gak sahut bae sembahyang Jumat mboten samboten. Itu mendengarkan tuh agar memperoleh fadilahnya mendengarkan bacaan khutbahnya khotib. Tidak harus diam lek anu khotib keliru ngidelingno. Dilingno subhanallah gak rumangsa nggih dielingno terus terang mawon. Sholawat wonten mawon. Wonten mboten masalah. Ndak menjadikan panjenengan Jumatan mboten sah mboten napa. Ansitu niku perintah sunnah, mboten wajib. Enten malih lindu-lindu. Mungkin ada masalah lain. Jenenge mboten nenten kaitan dengan masalah sah dan tidaknya khotib. Nggih mboten oleh niku ganggu nang kondisi sholat Jumat yang ada pada saat itu. Nggih haram nek ganggu. Tapi lek ada kaitan yang ditanyakan tuh ada kaitan dengan sah dan tidaknya apa? Khotib masalah rukun memang harus diingatkan. Tapi lek ndak ada kaitan dengan itu nggih mboten pareng nggih. Ribet. Mboten sampai batalaken salat. Kenapa? Ndak boleh, jelas ndak boleh. Ya, mengganggu ketenangan kekhusyuan khutbah yang sedang berjalan. Tunggale tiang napa waktu khotib menyampaikan khutbah enten tiang tas teko nggih. Mungkin dia akan kepingin sembahyang salat sunnah tahiyatul masjid nggih. Mungkin itu yang lebih baik sholatnya di belakang, jangan masuk di tengah sholat tahiyatul masjid kondisi khotib sudah dimulai. Niku mboten sae niku. Kalau memang tidak sholat tahiyatul masjid ya sebagai ganti maca langsung lungguh sebagai ganti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Wingi kula khutbah di Lodoro nggih enten waktu kula khutbah enten jamaah di tengah-tengah khutbah itu sudah lama khutbah jamaah teko kan langsung di tengah-tengah bener sembahyang sunnah
Wadah kira penampilan koyo opo ngoten. Nah ini mboten bener saja nih ngoten. Anjen kepengin sembahyang sunat ndek mburi lah, enggak ganggu konsentrasi jamaah. Pun enten malih. Nggih, monggo. Lintu-lintu mboten masalah. Fakot nggih. Masalah wal imamu yaktub faqat laghot niku laghot itu mboten oleh fadilai ganjarane mirangaken khutbah, bukan berarti salate ndak sah ini laghot niku. Terus masalah wasiat takwa yang disalahgunakan ya, panjang lebar kayak kampanye lah gampangane, itu ada yang berpendapat bisa mengurangi, bisa menyalahi mualah. Jadi kalau di luar dari uraian amar ma'ruf nahi mungkar, maka bisa menghilangkan mualah. Akhirnya khutbahnya tidak sah. Tetapi andai kata masih di dalam lingkup amar ma'ruf nahi mungkar, dalam lingkup wasiat takwa, walaupun uranya agak banyak, niku mboten napa, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tapi lek menyimpang jauh, niku iso uga sebagian ulama ada mengatakan itu bisa menjadikan tidak mualah, sehingga khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, ya sholat Jumatnya tidak sah, karena sholat Jumat itu harus didahului oleh khutbah yang sah. Oleh karenanya di daerah Pasuruan itu tidak terlalu banyak diterjemahkan kayak begitu. Pasuruan singkatah. Mungkin enten malih tengah lintu-lintu, masalah lintu-lintu monggo kan ngisi waktu jam pinten iki? Di antara doa khutbah waktu khotibnya duduk itu minum sah apa enggak? Sah, mboten napa-napa. Ndak bisa, ndak nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nggih, mboten napa. Enten malih tanglet lintu. Mungkin lintu-lintu sebab niki lek bab zakat mungkin babi dawa mungkin pembahasan ini mungkin dawa. Asal ndak keras-keras, ndak mengganggu kanan kiri, mboten napa. Mboten napa. Lek keras-keras mengganggu kanan kiri niku sing mboten sae, makruh paling mboten. Sambut. Ketika khutbah, bakal setelah membaca sholawat misalnya, atau setelah membaca Al-Quran gitu, pada bentuknya kertasnya, kemudian dia batal. Ini bagaimana cara menggantinya? Mengganti imam, mengganti maksudnya itu apakah diawali dari mulai Alhamdulillah. atau langsung
sunnahnya dari awal. Tapi andai kata dilanjutkan tidak masalah. Misalnya khutbah kedua lah katakan begitu batal khotibnya, ya, langsung ada yang mengganti, langsung khutbah yang kedua. Lanjutkan mboten khutbah yang pertama. Kan pada satu khutbah pertama gitu ya. Nggih. Masalahnya pada saat membaca Al-Quran itu apakah dari pembawa atau Al-Quran itu dilanjutkan? Lanjutkan enggak masalah, asal sing ganti cepet. Tapi lek sing ganti suwe gak ndang, begitu khotib batal gak ndang tampil, maka wajib dari depan. Tapi lek cepet langsung diganti, dilanjutkan. Lanjutkan rukun-rukun khutbah yang belum terbaca. Lek asal cepet dulu. Tapi lek suwe ya harus diulang dari depan. Nggih. Monggo enten malih sing masalah lintu-lintu. Ya napa? Nggih. Wow diterangno. Nggih, monggo, Mbak. Nah, kalau yang ngantuk itu di luar orang 40 tidak ada pengaruh. Tapi kalau yang ngantuk itu orang 40 yang menjadi syarat sahnya khutbah ada pengaruh. Khutbahnya mensaged sah. Karena tadi 40 orang itu harus mendengarkan rukun-rukun khutbah. Ini perlu ditangketaken. Umumnya khutbah ngantuk aja nih, ambil lunggu, turu. Kenapa? Nggih. Nah, saat ini bab iler, ngenten air liur yang keluar dari saraf otak, dari rongga mulut, mboten najis. Tapi lah air liur itu diperkirakan dari perut sama dengan utah-utahan najis. Artinya kalau tidur dengan duduk mengeluarkan air liur, diberikan air liur dari saraf-saraf otak, dari saraf-saraf kepala atau rongga mulut mboten najis. Tapi lek tidurnya itu dengan tengkurap, diperkirakan air liur keluar dari perut niku najis. Niku air liur niku. Ya napa? Asal bokongi bisa bentengi dubur. Asal bokongi diperkirakan bisa bentengi dubur. Lalai terlalu sandar gini sehingga bokongnya itu mengok, dubure ada peluang untuk mengok, aniku batal. Karena tujuannya lungguh ambek turu ambek lungguh niku tujuannya agar dubur itu terbentengi dengan bokong sehingga ndak mungkin keluar angin. Niku sebabnya boten batal wudu'i. Tapi lek senajan ambek lungguh ambek senden, lalek sendene kenemenan sehingga bokongnya ngangkat, diperkirakan dubur itu lepas dari benteng bokong niki. Nah niki sing dikhawatirkan keluar angin sehingga wudu'e batal. Nggih. Ya napa? Diraosaken. Bacaan rukun itu memang telinganya sendiri harus mendengar. Cuma jangan terlalu keras. Ngoten nggih. Lek terlalu keras mengganggu kanan kiri. Napa? Salat duha. Salat malam.
bacaan rukun qaulinya itu tetap syaratnya sama dengan sholat fardu. Artinya rukun-rukun sholat itu juga berlaku kepada sholat-sholat sunnah. Contoh nih, maca Fatihah niku nggih rukun qauli, takbiratul ihram nggih rukun qauli. Waktu sholat duha, sholat sunnah sami niku rukun, lek gak diwaca yo gak sah sholati. Lah rukun qauli itu diantaranya syaratnya telinganya sendiri harus mendengar. Cuma jangan terlalu keras. Cukup telinganya sendiri mendengar. Lalek mboten krungu jenenge dudu qauli, kelamut-kelamut. Kelamut-kelamut itu apa lambene tok gak metu swarane. Jadi qauli niku suara, harus ada desisan suara dan telinganya sendiri mendengar. Niku. Mungkin oh. Moga benar. Benar. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.